dan metil kupon dengan NIM F13124039 dari program studi S1 Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kespontanan reaksi redox. Ya, kita masuk pada penjelasannya berikut. Kespontanan reaksi redox atau reduksi oksidasi adalah kemampuan reaksi kimia untuk berlangsung secara alami tanpa memerlukan input energi dari luar. Reaksi redox spontan terjadi ketika suatu zat dapat dengan mudah melepaskan atau menerima elektron, sehingga reaksi tersebut dapat berlangsung secara alami. Kita masuk pada faktor yang memengaruhi kespontanan reaksi redox. Yang pertama ada potensial reduksi standar atau yang biasa disingkat dengan E0. Nilai E0 yang positif menunjukkan bahwa reaksi redox tersebut spontan. Sedangkan nilai E0 yang negatif menunjukkan bahwa reaksi redox tersebut tidak spontan. Potensial reduksi standar adalah ukuran kemampuan suatu zat untuk melepaskan atau menerima elektron. Poin yang kedua yaitu energi bebas Gibbs atau yang biasa disingkat dengan delta G. Nilai delta G yang negatif menunjukkan bahwa reaksi redox tersebut spontan. Sedangkan nilai delta G yang positif menunjukkan bahwa reaksi redox tersebut tidak spontan. Energi bebas Gibbs adalah ukuran energi yang tersedia untuk melakukan kerja dalam suatu reaksi kimia. Kita masuk pada bagian yang ketiga yaitu konsentrasi reaktan dan produk. Konsentrasi reaktan dan produk dapat mempengaruhi kespontanan reaksi redox. Jika konsentrasi reaktan tinggi dan konsentrasi produk rendah, maka reaksi redox tersebut lebih cenderung spontan. Kita masuk pada poin yang keempat yaitu suhu, di mana suhu dapat mempengaruhi kespontanan reaksi redox. Beberapa reaksi redox spontan pada suhu tinggi, tetapi tidak spontan pada suhu rendah. Kita lanjut ke kriteria kespontanan reaksi redox. Poin yang pertama yaitu reaksi spontan. Jika E0 lebih besar daripada 0 atau delta G lebih kecil daripada 0, maka reaksi redox tersebut spontan. Reaksi spontan dapat berlangsung secara alami tanpa memerlukan input energi dari luar. Poin yang kedua yaitu reaksi tidak spontan. Jika E0 lebih kecil daripada 0 atau delta G lebih besar daripada 0, maka reaksi redox tersebut tidak spontan. Reaksi tidak spontan memerlukan input energi dari luar untuk berlangsung. Poin yang ketiga yaitu reaksi kesetimbangan. Jika E0 sama dengan 0 atau delta G sama dengan 0, maka reaksi redox tersebut berada dalam kesetimbangan. Reaksi kesetimbangan dapat berlangsung dalam kedua arah, yaitu reaksi maju dan reaksi balik. Kita masuk pada contoh aplikasi kespontanan reaksi redox. Yang pertama ada baterai. Reaksi redox spontan digunakan untuk menghasilkan energi listrik dalam baterai. Baterai menggunakan reaksi redox spontan antara dua elektroda untuk menghasilkan arus listrik. Kita masuk pada bagian yang kedua yaitu sel bahan bakar. Reaksi redox spontan digunakan untuk menghasilkan energi listrik dalam sel bahan bakar. Sel bahan bakar menggunakan reaksi redox spontan antara bahan bakar dan oksigen untuk menghasilkan arus listrik. Kita masuk pada poin yang ketiga yaitu korosi. Reaksi redox spontan dapat menyebabkan korosi pada logam. Korosi adalah reaksi redox spontan antara logam dan lingkungan yang dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan. Pada logam. Yang keempat
yaitu proses biologis. Reaksi redoks spontan memiliki peran penting dalam proses biologis seperti respirasi seluler dan fotosintesis. Reaksi redoks spontan digunakan untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP dan NADH. Sekarang kita masuk pada contoh soal. Yang pertama, tentukan apa reaksi redoks berikut spontan atau tidak. Diberikan reaksi kimia sebagai berikut. Zn dalam kurung S plus Cu2 plus dalam kurung Aki diubah ke Zn2 plus dalam kurung Aki plus Cu dalam kurung S. Diketahui E0 dalam kurung Zn2 plus per Zn sama dengan min 0,76 V. E0 dalam kurung Cu2 plus per Cu sama dengan plus 0,34 V. Jadi jawabannya E0 sel sama dengan E0 dalam kurung katoda min E0 dalam kurung anoda sama dengan E0 dalam kurung Cu2 plus per Cu min E0 Zn2 plus per Zn sama dengan plus 0,34 V min dalam kurung min 0,76 V sama dengan plus 1 min 10 V. Karena E0 sel lebih besar daripada 0, maka reaksi redoks tersebut spontan. Kita masuk pada soal yang kedua. Tentukan apakah reaksi redoks berikut spontan atau tidak. Diberikan kembali reaksi kimia, yaitu 2H plus dalam kurung Aki plus 2E min diubah ke H2 dalam kurung G. Diketahui E0 dalam kurung H plus min H2 diketahui E0 dalam kurung H plus per H2 sama dengan 0 V. Jawab, karena E0 sama dengan 0, maka reaksi redoks tersebut berada dalam kesetimbangan. Jadi kita dapat menyimpulkan kespontanan reaksi redoks adalah kemampuan reaksi kimia untuk berlangsung secara alami tanpa memerlukan input energi dari luar. Faktor yang memengaruhi kespontanan reaksi redoks adalah potensial reduksi standar, energi bebas Gibbs, konsentrasi reaktan dan produk, dan suhu. Reaksi redoks spontan dapat digunakan untuk menghasilkan energi listrik dan baterai dan sel bahan bakar, serta memainkan peran penting dalam proses biologis. Dengan memahami kespontanan reaksi redoks, kita dapat memprediksi dan mengontrol reaksi kimia yang terjadi dalam berbagai aplikasi teknologi dan industri. Dengan demikian, kespontanan reaksi redoks memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai bidang, termasuk kimia, fisika, biologi, dan teknologi. Oleh karena itu, memahami kespontanan reaksi redoks sangatlah penting untuk membangun teknologi baru dan meningkatkan efisiensi proses kimia. Saya rasa sekian penjelasan mengenai kespontanan reaksi redoks yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye.